sab'ata asyara, bermula segala rukun salat atau rukun sembahyang itu ada 17. Al-awwalu an-niyatu, yang pertama adalah niat. Al-thani takbiratul ihram, yang kedua takbiratul ihram. Mana takbiratul ihram? Allahu Akbar. Bukan hanya lafaz Allahu Akbar, tapi mengangkat kedua tangan. Itu namanya takbiratul ihram. Nanti dijelaskan satu persatu setelah penjelasan ini. Al-thalithu al-qiyamu 'alal qadiri. Yang ketiga itu berdiri atas orang yang kuasa atau atas orang yang mampu. Nah, ini yang banyak salah kaprah. Kenapa? Ada orang yang gak mampu sholat ketika berdiri, artinya gak mampu berdiri lama. Tapi ketika sholat dia langsung duduk, salah. Misalkan mau sholat ke masjid, kakek-kakek bawa bangku, nyampe masjid sholat, sebelum takbiratul ihram dia udah duduk. Ini salah. Kenapa? Karena dari rumah ke sini dia mampu berjalan. Nyampe masjid itu jangan langsung duduk. Minimal, ini dalam sholat fardu, ini dalam sholat fardu. Kalau sholat sunnah bebas. Kalau sholat sunnah dari awal kita boleh duduk. Yang mampukah atau yang gak mampukah boleh duduk kalau sholat sunnah. Tapi kalau sholat fardu, sholatnya berdiri dulu. Allahu Akbar. Takbiratul ihramnya berdiri dulu. Kalau emang gak kuat berdiri lama, baru setelah takbiratul ihram duduk di atas bangku. Yang penting menggugurkan kewajiban, yang mana rukun daripada sholat itu adalah berdiri bagi yang mampu berdiri. Kecuali kalau emang gak mampu berdiri, dari rumah udah pakai kursi roda, cuman mau sholatnya di masjid, udah gak bisa berdiri ini, maka dari takbiratul ihram dia boleh berdiri, dia boleh duduk. Tapi kalau dari rumah nenteng-nenteng bangku dia bisa ke masjid, pas takbiratul ihram dia duduk, ini salah. Maka kalau emang kita gak mampu untuk berdiri lama, takbiratul ihram kita berdiri Allahu Akbar. Sekiranya udah gak kuat baru duduk. Yang penting apa? Menggugurkan salah satu di antara rukun salat, al-qiyamu 'alal qadir. Berdiri bagi yang mampu berdiri. Kenapa kok harus berdiri Ustaz? Padahal dia sakit ya. Dari rumah ke sini dia mampu jalan kok. Bawa bangku, nenteng-nenteng bangku kadang-kadang. Nah, maka harus diperhatikan. Rukhsah itu, keringanan itu diberikan oleh Allah, tapi jangan sampai rukhsah dan keringanan itu meninggalkan sesuatu yang sebenarnya kita mampu tapi kita nggak kerjain. Ada rukhsah yang memang meskipun kita mampu tapi boleh kita ambil, boleh kita tinggalkan. Contohnya apa? Jamak kosor. Jamak kosor zaman sekarang gampang. Kalau kita nggak mau jamak kosor pun bisa. Dari sini ke Semarang atau dari sini ke Solo naik mobil, kita bisa nggak jamak kosor. Setiap waktu kita berhenti di rest area. Setiap waktu kita berhenti di tempat yang bisa kita sholat. Tapi kita mengerjakan sunnah Nabi, kita dikasih rukhsah, maka pergunakan rukhsah tersebut karena sudah cukup rukun dan syaratnya. Apa? Musafir. Misalkan orang mau ke Solo, ngapain ke Solonya? Maulid ke Solo. Niatnya apa? Niatnya ibadah, bukan niatnya maksiat. Kecuali ada orang mau dari Jakarta ke Solo mau korupsi. Nah baru nggak boleh itu. Niatnya apa? Bukan ibadah, mau korupsi, ngambil duit. Misalkan duitnya harus diambil langsung dari Jakarta ke Solo. Tengah jalan kita kosor jamak, sholat dulu jamak kosor. Perjalanannya bukan mau ibadah, mau korupsi, mau maksiat. Nah ini nggak memenuhi syarat. Atau misalkan ada anak muda jalan-jalan ke Bandung, belum nikah nih laki sama perempuan, dia pacaran berdua ke Bandung. Di tengah jalan kita jamak kosor yuk. Itu lagi pacaran berdua-duaan.
jamak qashar itu aku lagi maksiat. Ini anak muda pacarannya katanya Islami, jalan-jalan ke Bandung, di tengah jalan dia jamak qashar, itu nggak memenuhi syarat. Kenapa? Jalannya aja bukan orang yang mahram, berdua doang lagi. Maka kalau lagi pacaran jangan soalin. Ya, ini anak muda zaman sekarang nih. Jadi perjalanan yang membolehkan kita untuk jamak qashar adalah perjalanan itu untuk ibadah. Kemudian ada rukhsah sholat. Kita kalau nggak mampu berdiri, kita boleh duduk. Yang jadi pertanyaan, dia mampu berdiri apa enggak? Mampu. Kalau masih mampu berdiri, silakan berdiri semampunya. Karena dia masih mampu. Belum ada syarat atau belum ada utur yang membolehkan dia untuk sholat dalam keadaan duduk dari awal. Kalau dia masih mampu berdiri, berdiri. Tapi kalau udah nggak kuat, misalkan orang masam urat atau dia misalkan kakinya lagi luka, nggak bisa berdiri lama, minimal ketika takbiratul ihram dia berdiri. Nah, kenapa? Karena salah satu di antara rukun sholat adalah berdiri. Ini khusus dalam sholat fardu. Ar-rabi'u qira'atul Fatihati. Rukun yang keempat adalah membaca surat Fatihah. Jadi kalau baca doa iftitah itu bukan rukun. Kita harus tahu, jangan sampai kita anggap bahwasanya baca iftitah itu rukun sholat. Bukan. Baca doa iftitah itu adalah sunnah. Kemudian al-khamisu, yang kelima, ar-ruku'u, yaitu ruku'. Ruku'nya doang, bacaannya mah sunnah. Kita sholat ruku', pas ruku' nggak ngomong apa-apa. Jadi kenapa? Karena bacaannya sunnah, kerjaannya itu yang jadi rukun dan wajib. Jadi kalau kita sholat Allahu Akbar, langsung baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahu Akbar, ruku', diam aja ruku'nya. Jadi Sami Allahu liman hamidah, tidak, nggak baca apa-apa. Jadi karena ruku' itu kerjaannya yang wajib, adapun bacaannya sunnah. Nah, kemudian as-sadisu, yang keenam, at-tuma'ninatu fihi, yaitu diam sekedar membaca subhanallah pada ruku'. Nah, jadi masuk ke dalam salah satu di antara rukun sholat adalah tuma'ninah, artinya diam sebentar. Jadi kalau kita lagi sholat jangan kayak capung cebok. Capung cebok kan buru-buru. Ceboknya nggak kelihatan kalau capung. Artinya dia ruku' nggak pakai diam langsung bangun lagi. Itu nggak termasuk di dalam orang yang memenuhi rukun sholat. Kenapa? Karena salah satu di antara rukun sholat itu adalah tuma'ninah di dalam ruku'. Jadi ruku' diam sebentar. Diamnya seperti apa Ustaz? Diamnya itu sekedar dia membaca subhanallah sedetik aja. Yang penting diam. Jangan sampai baru ruku, baru jatuh udah bangun lagi. Itu namanya gak ada tuma'ninah. Kayak anak kecil sholat tuh. Anak kecil kan kalau sholat nih ketinggalan satu rakaat, dia ruku langsung bangun lagi ngejar satu rakaat. Kalau anak kecil wajar lah, belum tahu. Nah kita yang udah jadi bapak-bapak ini yang udah gede, sholatnya masih kayak capung cebok. Nah ini harus dipertanyakan. Maka harus ada tuma'ninah. Asabi'u, yang ketujuh adalah al-i'tidalu, yaitu i'tidal. Sama i'tidal juga bacaannya sunnah. Yang rukun itu kerjaannya, habis rukun bangun. Ini namanya i'tidal. Dan bangunnya itu harus tegak lurus, namanya i'tidal. I'tidal itu tegak lurus, jangan sampai sambil bongkok atau dia dari ruku nggak berdiri tegak langsung sujud. Nah ini salah. Jadi i'tidal itu berdiri tegak. Kemudian as-saminu sama at-tuma'ninatu fihi,
diam sekedar membaca subhanallah pada i'tidal. Jadi setiap gerakan sholat yang ada bacaannya itu harus di dalamnya kita pakai tumaninah. Makanya disunnahkan membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu bacaan-bacaan itu tujuannya adalah biar kita diam sebentar dalam setiap gerakan tersebut. Jadi meskipun kita tak baca apa-apa, kita diam ketika rukuk, kita diam, tapi kita tumaninah, artinya kita diam nyaman sebentar baru bangun lagi. Nah, makanya bacaan-bacaan itu bertujuan agar ada tumaninah di dalam setiap gerakan sholat kita. Adapun bacaannya itu sunnah hukumnya. Kita baca dapat pahala, enggak kita baca sholat kita enggak rusak. Tuh, ini tidak. Kemudian dalam i'tidal ada tumaninah. Kemudian at-tasi'u as-sujudu marrataini. Yang ke-9 sujud 2 kali. Al-ashiru at-tumaninatu fihi. Yaitu yang ke-10 diam sekedar subhanallah pada 2 sujud itu. Pada 2 sujud. Al-hadi asyar al-julusu baina sajdataini. Jadi 2 sujud itu termasuk di dalam satu rukun. Ya, dihitung satu rukun. Bukan berarti sujud yang pertama rukun, sujud yang kedua rukun, enggak. Tapi 2 sujud itu termasuk di dalam rukun sholat, yang mana kedua-duanya dia wajib di dalamnya bertumaninah atau berdiam diri. Al-hadi asyar al-julusu baina sajdataini. Yang ke-11 yaitu duduk antara 2 sujud. Nah, duduk antara 2 sujud termasuk di antara rukun sholat. Nah, kemudian asani asyar at-tumaninatu fihi. Yang ke-13 diam sekedar baca subhanallah di dalam tumaninah. Kemudian asani asyar at-tasyahhudul akhiru. Yang ke-13 yaitu adalah membaca tasyahhud akhir. Mana tasyahhud akhir? At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Itu yang rukun. Tapi tasyahudnya sebenarnya cuma ketika kita baca apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu namanya tasyahud. Tasyahudnya di situ. Dalam rangkaian bacaan tasyahud dari at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di situ tasyahudnya sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita enggak baca at-tahiyyatul, boleh. Kita bacanya cuma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi tasyahud. Adapun rangkaian tahiyat itu bacaan yang disunnahkan dan termaktub di dalam beberapa hadis yang diriwayatkan oleh para ulama atau diriwayatkan oleh para sahabat. Nah, tasyahud akhir ini rukun. Karena setiap sholat pasti ada tasyahud akhirnya. Adapun tasyahud awal itu bukan termasuk rukun. Kenapa? Karena tidak semua sholat ada tasyahud awal. Subuh nggak ada tasyahud awalnya. Maka tasyahud awal itu bukan termasuk di dalam rukun sholat. Dia adanya nanti di dalam bagian sunnah.
ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat, nanti termasuk di dalam penjelasan yang akan datang. Ar-rabi'a asyar, yang ke-14, al-qu'udu fihi. Yang ke-14, duduk pada ketika membaca tasyahud akhir. Duduknya itu menjadi rukun ketika baca tasyahud akhir. Jadi nggak boleh kita baca tasyahud akhir tapi kitanya masih sujud. Kita baca tasyahud akhir, at-tahiyatul mubarak, tapi masih sujud, nggak boleh. Karena duduk dalam keadaan kita apa tuh? Namanya duduk tawarruk. Kalau dalam ilmu fikih itu tawarruk. Nah, duduknya itu termasuk di antara rukun sholat. Jadi kalau kita baca tasyahud itu wajib kita duduk. Al-khamisa asyar, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. Yang ke-15, membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika duduk tasyahud akhir. Ingat nama Nabi Muhammad atau baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu adalah rukun sholat. Sholat kita kalau nggak pakai salawat nggak sah. Sholat kita mau sholat apa lagi? Sholat taraweh kah? Sholat subuh kah? Sholat tahajud kah? Kalau nggak ada salawat nggak sah sholat kita. Makanya manusia yang paling masyhur, manusia yang paling terkenal di langit dan di bumi itu adalah Nabi Muhammad SAW. Bayangin kalau setiap umat Islam sholat wajib nyebutin nama Nabi Muhammad. Minimal orang yang paling, misalkan semua orang Islam lupa dah pada tasyahud awal nyebut nama Nabi Muhammad, kita cuma ambil 5 kali aja nama Nabi Muhammad disebutin sama satu orang Muslim setiap hari. Satu hari 5 kali setiap orang. Di dunia ini ada berapa orang Muslim? Berapa? 10 miliar sedunia. Taruh dah 10 miliar. 10 miliar kali 5 berapa? 50 miliar. Satu hari namanya disebutin 50 miliar kali. Siapa tuh? Nabi Muhammad SAW. Apa itu bukan manusia yang paling mulia? Kita mau nyari siapa? Nama Jokowi disebutin cuma tiap hari 50 miliar. Seumur hidup juga nggak nyampe 10 miliar. Seumur hidup namanya disebutin 10 miliar nggak ada. Ini nama Nabi Muhammad cuma satu hari saja itu 10 miliar, 50 miliar kali. Ini minimal, hitungan minimal paling sedikit. Belum lagi kalau ada orang yang selawat, belum lagi kalau ada orang yang dawamil sehari itu 1000 kali selawat. Berapa juta, berapa triliun kali nama Nabi Muhammad disebutkan oleh manusia. Maka orang yang menghina Nabi Muhammad, orang yang menjelekkan Nabi Muhammad, gak bakal jatuh Nabi Muhammad. Orang yang menjelekkan nama Nabi Muhammad, dia diibaratkan sedang membakar kayu gahru. Tahu kayu gahru? Semakin dibakar, semakin wangi. Ayo ente celah Nabi Muhammad. Ayo kita hina semua menghina Nabi Muhammad, nggak bakal hina Nabi Muhammad. Malah makin wangi namanya. Sekarang kalau setiap tahun melihat maulid-maulid yang diadakan pada tiap-tiap tempat, bukan berkurang orangnya, makin banyak orangnya. Ntar Ridwan siap-siap aja, kemudiannya nggak cukup satu bibir. Karena tiap tahun orang yang pengen memperingati maulid nama Nabi Muhammad, yang memperingati maulid itu makin tahun makin banyak. Makin dijelekkan Nabi Muhammad, makin penasaran siapa sih Nabi Muhammad. Makin dijelekkan para habaib, bukannya orang malah makin jauhin habaib, bukan.
Dijelekkan Habib Rizik, dipenjarain Habib Rizik, makin banyak pengikutnya. Yang ikut makin banyak. Dipenjara udah 2 kali. Yang ikut makin banyak. Ini makanya yang bikin pemerintah pada pusing. Apa nih Habib Rizik, ada apa? Kalau saya bilang ente salah orang. Yang ente hina, yang ente penjarain, yang ente kasih hukuman itu bukan orang biasa. Di dalam dirinya mengalir darah Nabi Muhammad SAW. Orang yang membawa nama Nabi Muhammad, orang yang ada hubungan dengan Nabi Muhammad, nggak bakal hina ketika dihinakan di dunia. Kita boleh dihina karena kita meninggikan nama Nabi Muhammad. Kita boleh dihina ketika kita merayakan Maulid Nabi Muhammad. Berapa banyak orang yang bikin bid'ah, bilang bid'ah Maulid Nabi Muhammad. Bukannya makin dikit, tapi makin. Kenapa? Karena setiap hari minimal 50 miliar kali nama Nabi Muhammad disebutkan. Jadi kalau orang mau menjauhin kita dengan Nabi Muhammad, jangan kita percaya, jangan kita ambil ilmunya. Orang yang mendekatkan kita dengan Nabi Muhammad itu adalah orang-orang yang menyambungkan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau sholat kita lupa baca tasyahud akhir, nggak ada sholawat, nggak sah sholat kita. Kalau kita sengajain, kita baca tasyahud, baca sholawat dulu, bosan semua. Misalkan nggak usah pakai sholawat, langsung salam aja, nggak sah itu sholat. Tapi kalau lupa, misalkan kayaknya udah baca deh, tapi sebenarnya belum baca, dia salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Kelar. Kenapa? Lupa. Sholat lupa aja boleh. Kemarin kalau udzur fi sholat berdua, anisyan menau. Orang boleh ninggalin sholat kalau dia lupa, kalau dia tidur. Kita biasa sholat isya, satu waktu kita sibuk, kita ada kerjaan, kita anggap kita udah sholat isya aja, nggak sholat lagi isya kita, nggak dikasih dosa sama Allah, lupa. Kita biasa sholat subuh jamaah, satu waktu kita habis tahajud ketiduran, bangun-bangun kita anggap udah sholat subuh, dikiranya habis sholat subuh dia tidur, dia lupa. Boleh nggak dosa? Karena udzur dalam sholat itu adalah an-nisyan wa naum, lupa sama tidur. Kalau tidur wajib biar qada. Kemarin sudah dijelasin al-udzur atau al-'adzaru bis shalat. As-sadis asyar as-salam. Rukun yang ke-16 memberi salam. Salam yang pertama itu rukun. Assalamualaikum warahmatullah. Habis itu dia nggak pakai salam lagi. Sah nggak salamnya? Sah. Karena salam yang kedua itu sunnah. Salam yang kedua sunnah. Kita harus tahu. Makanya kita biar kita diterima sholat kita, apalin rukun-rukunnya. Biar kita tahu, jangan sampai kita anggap doa iftitah itu rukun. Nah ini kan namanya kita tidak menguasai dalam rukun sholat. Apa syurutu sihhati sholat, syarat sahnya sholat kemarin apa? Al-ilmu bi arkani sholat, itu mengetahui daripada rukun-rukun sholat. Al-ilmu bi fardiyatiha. Dan keenam, syarat sahnya sholat adalah mengetahui tentang fardu sholat. Jangan kita menyangka yang fardu itu sunnah, atau jangan kita menyangka yang sunnah itu fardu. Kita anggap salam yang kedua itu wajib, rukun, maka berarti kita nggak memenuhi syarat sah sholat. Kenapa? Tidak menguasai fardu sholat. Ini yang berat. Maka kita ini kalau sholat jangan main sholat aja tanggang tungging, ilmunya nggak tahu. Kalau kata tahu tanggang tungging, cuman rukun-rukunnya kagak ngerti. Ini kenapa pentingnya kita itu ngaji. Karena di pengajian kita diajarin sholat yang benar gimana, rukun sholat itu apa. Jangan main kita sholat jidat hitam, jenggot panjang, tanya rukun sholat kagak ngerti. Itu jidat jangan dihitemin.
Kalau kagak tahu rukun sholat, jidatnya jangan dihitemin. Kalau kagak ngerti daripada rukun sholat, jenggotnya jangan dipanjangin. Sunnah Ustaz, sunnah lu kerjain, rukun lu kagak kerjain. Maka harus paham. Jangan kita anggap orang jenggotnya panjang, jidatnya hitam. Kalau kita tanya rukun sholat kagak ngerti, jangan ngaji sama dia. Jangan ngaji, saya bilang. Karena rukun sholatnya paling penting. Dalam kitab Matan Zubadah dikatakan, kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Dan tiap-tiap orang yang melakukan satu amalan dalam Islam, satu amalan dalam beribadah tanpa didasari dengan ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbal. Amalnya enggak diterima sama Allah, ditolak sama Allah. Maka diibaratkan sama Nabi, kalau ada orang dia di dunia sholat, cuman pas nyampe akhirat bahasanya ini diumpamain sama Nabi, sholatnya dibejek-bejek sama Allah, dibalikin lagi ke muka kita, dilemparin lagi ke muka kita. Kenapa? Sholat kita nggak pakai ilmu. Maka gimana caranya? Ustaz, saya udah sholat tapi kok rezeki saya nggak lancar. Perhatikan sholatnya. Ustaz, saya udah sholat tapi kok masih maksiat aja. Perhatiin sholatnya, bener apa kagak? Ustaz, saya udah sholat tapi kok gini-gini aja hidup saya. Perhatiin mandi junubnya, wudunya, sholatnya. Itu perhatikan. Hal-hal yang mendasar ini kadang-kadang ya bikin orang lupa dengan sesuatu yang menjadi satu rukun atau kewajiban. Wasabi asyar, yang terakhir rukun daripada sholat adalah at-tartib. Harus berurutan. Jadi sholat itu yang pertama niat, takbiratul ihram. Jangan habis takbiratul ihram langsung sujud. Nah, ini nggak tertib namanya. Tahu bahwasanya habis baca Fatihah rukuk dulu. Tapi dianggap bosen rukuk mulu, sujud dulu lah baru rukuk. Namanya nggak tertib. Maka sholatnya nggak sah. Ini rukun-rukun sholat. Kalau kita mau ngapalinnya gampang, tumakninahnya kita ilangin. Jadi rukunnya cuma 13. Tumakninah kan disebutkan di sini ada 4. Tumakninah dalam ruku, tumakninah dalam i'tidal, tumakninah dalam sujud, tumakninah dalam duduk antara dua sujud. Ilangin 4. Kita ringkas, artinya kita ilangin, bukan kita ilangin tumakninahnya, enggak, kita ilangin aja ngapalin. Karena sebagian ulama ada yang menjadikan rukun salat itu 13, tapi disebutkan ar-ruku' wa tumakninah fihi, ruku' dan tumakninah di dalamnya, i'tidal dan tumakninah di dalamnya. Gitu. Jadi enggak dipisah. Jadi kita harus hafal rukun sholat, jangan kita sholat, cuma kita tidak hafal rukunnya. Yang paling penting as-sholatu ala nabi. Banyak orang yang anggap bahwasanya sholawat itu sunnah. Jangan. Sholawat itu dalam tasyahud akhir rukun, gak boleh kita tinggalkan. Kalau kita tinggalkan sholawat, maka sholat kita gak sah. Sholat kalau gak ada sholawatnya gak sah. Betapa hebat dan besarnya Nabi Muhammad di hadapan Allah. Kita bayangin kedudukan Nabi Muhammad di hadapan Allah. Orang yang sholat itu harus dengan menyebut nama Nabi Muhammad. Kalau tidak ada nama Nabi Muhammad, sholatnya tidak sah. Seperti apa kedudukan Nabi Muhammad di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Maka beruntung kita jadi umat Nabi Muhammad, umat yang tidak pernah ditinggalkan sama Nabi Muhammad, umat yang tidak pernah disia-siakan amalannya oleh Nabi Muhammad. Orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad, kata Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi, man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali saja, Allah balas kepada orang tersebut 10 kebaikan dalam setiap salawatnya. Termasuk ketika kita sholat, kita baca salawat, dikalikan 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu otomatis. Dan sholawat itu adalah ibadah yang paling hebat. Kita kalau mau sholawat gak perlu pakai niat. Ibu-ibu lagi ngulek cabai atau orang latahnya sholawat, itu kehitung pahala itu meskipun dia gak pakai niat. Maka kalau latah jangan dibiasain latahnya latah menjorok, jangan. Kalau latahnya sholawat
biar kata dia itu salawat karena dia latah, dia dapat pahala. Karena salawat itu nggak butuh niat, dan salawat itu bisa dilakukan kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Dan lebih hebatnya lagi, salawat adalah perintah yang lebih dahulu diberikan contoh oleh Allah, kemudian Allah perintahkan kita. Allah itu nyuruh salawat, Allah dulu yang bersalawat. Kita apa layaknya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersalawat kepada Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu shollu. Baru Allah perintahkan, wahai orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepada Nabi Muhammad. Maka nggak ada yang tahu bagaimana hakikatnya salawat kepada Nabi Muhammad. Kita tahunya kita cuma baca salawat, tapi hakikat salawat kepada Nabi Muhammad itu kita nggak tahu seperti apa. Makanya perbanyak sholawat. Ini sholat kita adalah sholat yang sebenarnya lagi mendekatkan kita dengan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kita sholat, kita kerjain syariat Nabi Muhammad. Kita sholat, kita nyebut nama Nabi Muhammad. Kita sholat, kita mendekatkan diri dengan Allah. Kita sholat, kita sedang menjalankan syariat Nabi Muhammad. Kita lagi dituntun sama Nabi Muhammad bertemu dengan Allah. Ibarat anak kecil lagi dituntun untuk bertemu dengan orang tuanya. Kita nggak tahu kita dituntun sama Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang akan memberikan kita tuntunan, yang akan memberikan kita bimbingan sampai nanti akhirat adalah Nabi Muhammad SAW. Wasilahnya lain-lain. Ada yang wasilahnya dari gurunya, ada yang wasilahnya dari temannya, ada yang wasilahnya dari orang tuanya, ada yang wasilahnya dari tetangga. Yang penting kita sampai, dan jangan sampai kita menuju Allah dengan keadaan yang salah. Salahnya gimana? Gak sesuai ajaran Nabi Muhammad. Sholatnya beda. Ada yang sholatnya suruh pakai batu dulu di bawahnya misalkan. Ini salah. Atau sholatnya ada yang goyang-goyang. Banyak sekarang tuh macam-macam orang sholat. Kita ikutin yang biasa-biasa aja, yang orang tua kita ngajarin, yang guru-guru kita ngajarin. Maka insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat.